Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Agam. Pada video kali ini, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual tentang praktik coaching untuk supervisi akademik. Saya, Intan Febrizawati, sebagai observer. Saya Sofi Dika sebagai coach. Saya Eka Juliati sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Sofi. Selamat pagi Bu Intan. Bagaimana kabar Ibu pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Intan apa kabar? Alhamdulillah saya juga sehat Ibu. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan melakukan coaching. Saya di sini Bu sebagai pengamat selama Ibu dapat coaching. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal yang perlu Ibu ketahui tentang rubrik penilaian. Nah, di mana terkait rubrik penilaian itu nantinya akan menjadi pedoman Ibu untuk melakukan coaching. Saya harapkan nanti ketika coaching, Ibu menerapkan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu, Ibu juga memperlihatkan atau mempraktikkan kompetensi inti coaching seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, Ibu jangan lupa juga nanti ketika dalam percakapan Ibu harus sesuai dengan alur tanya. Sejauh ini ada yang ingin Ibu tanyakan? Saya paham. Paham? Baiklah Ibu, izinkan ya Bu ya, saya bertanya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu untuk memperlancar penilaian saya nantinya. Yang pertama itu kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Dalam proses coaching nanti, kompetensi inti coaching yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Berarti ada 3 ya Bu ya kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan. Nah, dari 3 tadi, yang mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan saat diobservasi oleh pengamat nanti? Yang secara spesifik atau untuk diobservasi dari pengamat nanti itu yang bagian mendengarkan aktif itu. Karena bagi saya apabila kita mendengarkan aktif, maka pesan yang disampaikan oleh coach akan sampai kepada kita. Jadi kita pun mampu untuk lebih menggali potensi coach untuk ia bisa mendapatkan solusi dari masalah yang ia hadapi. Berarti nanti kompetensi spesifiknya yaitu mendengarkan aktif ya Ibu ya. Nah, perihal indikator ketercapaian. Kira-kira indikator ketercapaian seperti apa yang nantinya akan dituju dalam coaching? Indikator ketercapaian yang ingin saya tuju nanti Ibu, itu saya harapnya coach bisa terbuka dalam menyampaikan permasalahannya, sehingga saya pun dapat menggali dan mengarahkan coach ini agar menemukan solusi dari masalah yang ia hadapi. Oke, semoga dari pembicaraan supervisi kita ini Ibu dapat melakukan coaching dengan baik ya Bu ya. Jadi nanti setelah Ibu melakukan coaching, kita akan bertemu lagi untuk ngobrol ya Bu ya. Nanti kita ngobrol, saya ingin bertanya lagi tentang hal-hal yang Ibu lakukan nanti selama coaching. Oke. Silakan Ibu memulai percakapan coachingnya ya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Eka. Waalaikumsalam Bu Sofi. Bagaimana kabarnya Bu Eka hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik juga. Ada apa nih Bu? Topinya terlihat besar sekali. Ada sedikit kecewa dan murid Bu. Oh, Bu Eka ada kekecewaan terhadap murid. Jadi apa nih Bu yang mau dibicarakan? Sini saya mau menceritakan tentang anak yang melanggar suatu peraturan sekolah. Ini jadi Bu Eka mau bercerita tentang anak Bu Eka yang melanggar peraturan sekolah. Iya. Oke. Menurut Ibu Eka, kalau dilevelkan dari 1 sampai 10, anak yang mengerti dan paham tentang peraturan sekolah ini berada di level berapa? Antara 6 dan 7. Antara 6 dan 7 ya. Oke, jadi di akhir percakapan kita ini nanti yang mau Bu Eka dapatkan apa? Saya mendapatkan kiat-kiat atau cara agar anak itu memiliki maksud dibuatnya suatu peraturan sekolah. Oh, anak Bu Eka nanti
dilihat kelengkapan pakaian anak. Untuk kelengkapan pakaian masih anak, saat itu saya di sini kerapian rambut. Bagi yang perempuan, rambutnya yang keluar berarti diikat lebih pendek. Kalau misalnya ada 3 kali teguran, berarti dipotong di luar jilbabnya. Saat itu untuk yang laki-laki berarti dipendekkan rambutnya. Di sini permasalahannya, Bu. Anak-anak ini dia sudah memotong rambutnya, tapi yang di samping saja, yang bagian depannya panjang gitu. Jadi saya sudah memberi peringatan kepada anak 1 kali, diberi waktu 2 minggu untuk memotong rambutnya. Alhamdulillah dari anak 6 orang sudah melakukan 4 orang. Jadi ada 2 orang yang belum memotong rambut. Sebelumnya, Bu, yang berdua ini ada 1 orang anak. Pas awal kita masuk sekolah di bulan Juli ya, Bu ya, dia sudah kena tegur di kepala sekolah karena rambutnya sudah panjang, dicat juga, Bu. Jadi dari sekarang ini waktunya sudah kurang lebih 2 bulan ya. Jadi 1 bulan kemarin saya menunggu dan memberi dia waktu untuk memotong rambut. Jadi saya pikir kan kalau sebulan rambutnya udah panjang tuh, Bu, jadi yang catnya akan di ujung jadinya. Ternyata dia tidak memotong rambut, Bu, dengan alasan lupa, tidak ada yang mengantar. Sebelum itu saya bilang kan di atas sekolah kami ada potong rambut, dia nggak mau, dia mau di baby shop yang ada AC-nya, itu katanya kan. Jadi saya memberi dia waktu 1 minggu kemudian, jadi sebulan tambah seminggu ya, Bu ya. Dikasih waktu, dipotongnya, Bu, tapi luar biasa, cuma di sini saja itu juga nggak terlalu pendek. Jadi asal udah dipotong, udah, Bu, itu jawabannya. Kalau nggak percaya, Bu, baiklah tapi besoknya ke situ, misalnya kayak gitu kan. Jadi itu permasalahannya. Lumayan panjang ya. Iya. WK dari kegiatan WK yang mengadakan Jumat Musik, Iya. nyanyi, kerapian dan segala macam. Ternyata setelah identifikasi masih ada 2 orang anak, dan salah satunya itu memang sudah ada masalah juga sejak awal tahun. Iya. 1 anak ini berarti Iya. masih ada masalah juga. Iya. Bu, yang pasti katanya sudah potong rambut, ternyata Iya. masih panjang sih. Iya. Nah, bagaimana Bu Eka menghadapi Mungkin, Bu, kemarin ya, Bu ya, karena dia sempat aku dan saya kasih waktu 2 minggu, 2 minggu untuk waktunya benar-benar saya masukkan ke tangan saya ke rambutnya, jadi nggak ada rambut yang keluar di sisi tangan saya. Jadi sebagai kita terangkan, jadi kami buat kesepakatan di kelas, Bu, kalau dia tidak memotong rambut berarti kita potong di bagian samping. Kalau mau nggak mau samping ini kalau dipotong berarti dia harus potong semuanya, Bu. Jadi sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, dikasih waktu, ternyata tidak dipotong lagi dengan alasan dia sudah memotong rambut kemarin itu. Iya, yang sedikit ya, sedikit di samping. Jadi anak-anak yang lain juga dia juga sudah sepakat. Yang buat hukuman itu bukan saya, Bu. Dia yang ngomong sendiri, dia bilang solusinya sendiri. Jadi saya memang memotong rambut di bagian samping. Pas di hari itu tercetuslah kata-kata kepada saya, Bu, apa hubungan belajar dengan rambut, Bu? Syukur ya, Bu ya, saya di sana emosinya stabil. Jadi saya menjawab, nanti ya kita akan bahas lebih lanjut, kita lanjut belajar dulu. Bilang kayak gitu kan, Bu. Ternyata setelah saya potong rambut anak itu, 2 hari dia nggak datang. Kebetulan saya juga ada grup WA bersama anak di luar grup kelas. Jadi memang saya punya nomor anak semua. Saya WA dia, dia nggak dibalas. Saat itu saya telepon untuk 3 kali. Saat itu sorenya baru dia diangkat. Saya tanya, kenapa nggak maksudnya? Apa karena rambut potong kemarin atau apa masalahnya? Ya potong botak deh culun, malu sekolah, itu katanya kan. Jadi saya bilang, nak pakai topi di sekolahnya, nanti kita bicarakan gimana pendapatnya. Jadi saya besoknya datang sama anak sekarang, saya berbicara dengan anak
tersebut, di situ saya tahu ternyata bentuk kepalanya itu memang nggak cocok rambutnya pendek. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua, saya juga bertanya kepada wali kelas sebelumnya, gimana anak itu di rumah, gimana pergaulannya. Ternyata anak ini juga broken home, dia orang tuanya tidak apa. Jadi dia tinggal di di tempat yang memang anak-anak situ itu bebas gitu. Gitu. Mungkin itu yang saya lakukan pertama kali, berbicara dengan anak itu dengan berdua saja. Mereka ternyata setelah Bu Eka tahu memang anak ini memang dasarnya ada faktor keluarganya juga bermasalah. Iya. Ya mereka ya. Jadi sudah Bu Eka, berarti anak ini sudah ke sekolah berarti ya? Sudah ke sekolah berarti. Iya. Dengan posisi rambutnya yang seperti itu. Iya. Nah, apa nih rencana Bu Eka ke depannya lagi? Setelah saya mengetahui keadaan anak itu, saya akan membawa teman sejawat yang memang biasanya saya bawa selama saya CGP, yang saya berbagi praktik dengan beliau, dan beliau juga mengerti bagaimana keadaan anak, dan dia juga orang yang sabar kepada anak, maka saya juga membawa beliau untuk kolaborasi. Yang kedua, saya mungkin akan lebih menjelaskan setiap pagi kepada anak apa maksud dari peraturan yang dibuat. Bukan hanya untuk peraturan, tapi maksudnya apa. Nah, jadi selain itu juga saya akan menjelaskan apa manfaat dari keyakinan kelas yang dibuat. Gitu. Oke, berarti rencana BK setiap pagi dengan anak akan diingatkan lagi peraturan. Iya. Habis itu tidak hanya mengingatkan tapi menjelaskan manfaatnya juga. Iya. Kita juga akan mengajak teman sejawat untuk berkolaborasi. Iya. Teman yang memang lebih memahami anak gitu Iya. ya BK ya. Oke, bagus sekali BK. Apa masih ada lagi strategi lain yang mungkin BK akan lakukan? Mungkin saya akan menampilkan kepada anak tentang cerita-cerita ya Bu ya, yang bisa menjelaskan kepada anak makna dari sekolah gitu mungkin Bu. Luar biasa, memang anak-anak usia sekarang lebih banyak mungkin sumber belajarnya belajar daripada kita hanya ngomong, bisa dilihatkan Iya. bagus gitu ya. Oke, sudah bagus sekali Bu Eka rencananya. Kemudian apa komitmen Bu Eka tentang rencana yang Bu Eka? Saya akan melakukannya bersungguh-sungguh Bu, karena saya mau tahu anak ini makna di sekolah yang kita lakukan ini. Jadi peraturan itu ada maknanya. Selain itu dia ke sekolah itu bukan hanya untuk bermain, tapi untuk belajar. Dia tidak tahu makna untuk pergi sekolah. Bu Eka akan bersungguh-sungguh ya jelaskan kepada anak bahwa ke sekolah itu bukan untuk bermain-main saja, ada maknanya kita untuk sekolah. Nah, dari rencana Ibu tadi, kapan Ibu akan memulai rencana? Kapan waktu? Rencananya mulai besok Bu, saya akan mulai mendekati bukan hanya satu anak ini aja, tapi saya akan untuk ke 14 anak. Mungkin yang ini keluar dia apresiasinya ya Bu ya, tercetus kata-katanya, kita nggak tahu yang lain. Jadi saya akan mulai dari besok, saya akan mulai mendekati anak itu dan lebih mengerti bagaimana keadaan anak itu di luar sekolah. Oke, berarti perlakuannya sama, cuma mungkin ke anak ini akan lebih fokuskan. Iya. Ya. Siapa yang akan membantu dalam rencana ini? Seperti yang saya ceritakan tadi Bu, teman sejawat saya yaitu sama Pasi, dia guru kelas 5, namanya Bu Hilda. Mungkin itu yang akan membantu saya. Ibu ya, semoga apa yang Ibu rencanakan dan komitmen Ibu tadi bisa Ibu laksanakan sebaik-baiknya ya Bu. Kita sudah sampai di akhir sesi Bu. Apa yang Ibu dapatkan tadi setelah kita berbicara? Berarti dari permasalahan tadi Bu ya, saya dapat pelajaran di sana. Kita jangan langsung mencap anak Bu ya. Jadi kita harus tahu gimana latar belakang anak. Nah, sebab itu kita kalau membuat suatu peraturan berarti kita harus lebih menjelaskan makna kepada anak. Sebab itu selain dari teman saya yang Hilda, saya juga berkolaborasi dengan kepala sekolah. Mungkin itu. Jadi dari tadi kan awalnya Bu Eka sempat besar nih, Iya. keresahannya sudah mulai. Ya, dengan cerita bercerita dengan Bu Sofi, saya lebih plong. Sebab itu dari masalah saya juga dapat solusi gitu. Alhamdulillah seperti itu ya Bu ya, ada manfaat apa yang kita bicarakan. Oke lah, kita
kita jumpa lagi minggu depan Ibu. Saya pengen tahu bagaimana kelanjutan dari cerita Ibu terhadap anak-anak. Ibu Eka ya. Cukup Ibu Eka, hari ini ada lagi yang mau kita bahas? Pas, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Bu Eka. Ya, sama-sama. Kita akhiri ya Bu Eka ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Sofi? Tadi sudah melakukan coaching ya Bu ya? Ya, Bu Intan sudah selesai. Sudah selesai, alhamdulillah ya Bu. Sudah Ibu lakukan coachingnya bersama coaching. Nah, di sini bagaimana Bu perasaannya Bu? Perasaannya alhamdulillah senang juga bisa membantu coaching dalam menggali potensinya. Ya Bu, akhirnya coaching saya yang tadinya kebingungan dia mampu menemukan solusi dari masalah. Nah, di sini Bu, karena Ibu sudah melakukan coaching, di sini saya sebagai pengamat ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Izinkan saya untuk bertanya ya Bu ya. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, apa yang sudah Ibu lakukan saat coaching tadi? Indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, apakah sudah terlaksana tadi Bu? Saat melakukan coaching tadi saya sudah mampu mengajak coaching ini untuk berperan selama sebagai mitra Ibu. Jadi kami itu tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, jadi sama. Tapi pada akhirnya karena kita sudah sebagai mitra, coaching pun dengan leluasa untuk menyampaikan masalahnya. Saya pun menghadirkan kehadiran penuh untuk coaching dan saya dengarkan apa yang menjadi masalahnya, kemudian saya terus tanya, gali terus. Akhirnya coaching mampu memunculkan ide untuk permasalahan yang sedang terjadi. Berarti indikator ketercapaian yang Ibu sampaikan di crowd supervisi tadi sudah terlihat ya Bu dalam supervisi. Baiklah Ibu, dari yang Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan yang saya amati selama Bu melakukan coaching. Ibu sudah menerapkan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu juga Ibu sudah terlihat kompetensi coachingnya seperti mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Juga dari percakapan yang Ibu sampaikan tadi, saya lihat Ibu sudah sesuai dengan alur ceritanya ya Bu. Baik, bagus sekali ya Bu ya. Nah, selanjutnya di sini kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Ibu? Berdasarkan hasil setelah Ibu melakukan coaching tadi, kira-kira kompetensi apa yang lebih ingin dikembangkan? Oke, dari hasil praktik coaching tadi Ibu, saya merasa kemampuan saya untuk memberikan pertanyaan berbobot itu rasanya masih kurang. Terlihat tadi dari coaching saya yang mungkin agak lama meresponnya, atau mungkin pertanyaan saya yang kurang dipahami. Jadi saya ingin kompetensi saya dalam menyampaikan pertanyaan berbobot itu untuk lebih ditingkatkan lagi. Nanti mungkin saya juga akan mencari referensi atau melihat praktik-praktik coaching agar keterampilan saya sebagai coach lebih maksimal lagi. Bagus sekali Ibu. Di sini berarti yang ingin Ibu kembangkan lagi itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ibu sudah menyampaikan juga usaha Ibu untuk memaksimalkan keterampilan Ibu tadi. Saya harapkan Ibu bisa lebih baik lagi ya Bu dari hari ini. Terima kasih ya Ibu. Selamat atas coachingnya tadi. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Intan. Selamat pagi Bu Eka. Gimana kabarnya Bu Intan? Alhamdulillah Ibu, saya alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Di sini Bu, saya itu sebagai sebelum kita memulai coaching, saya berperan sebagai pengamat Ibu selama melakukan coaching. Terlebih dahulu saya ada beberapa hal yang terkait dengan rubrik penilaian terhadap coaching yang akan dilakukan. Rubrik penilaiannya menjadi pedoman saya, yaitu saya berharap waktu Ibu coaching nanti Ibu melakukan prinsip coaching ya Bu. Yang pertama tentang kemitraan, yaitu proses kreatif dan melaksanakan potensi dan menggunakan potensi yang baik gitu. Selain itu, Ibu juga melaksanakan kompetensi coaching Bu, yaitu di mana kehadiran penuh, mendengarkan aktif, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa.
Dan saya juga berharap sewaktu ibu menjadi coaching, ibu juga melakukan alur fitnah. Nah, begitu Bu. Ya. Mungkin ada yang ibu tanyakan? Kalau sampai di sini cukup kita sampaikan. Oke, terima kasih. Sebelum ibu melakukan coaching, boleh saya melakukan beberapa pertanyaan Bu? Ya, boleh Beka, silakan. Oke, yang pertama, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin ibu kembangkan? Nah, pada ya Beka ya. Nanti pada saat coaching, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3 ya Bu. Yang mana mendengarkan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu yang akan nanti saya kembangkan. Oh, berarti ketiga kompetensi yang akan ibu kembangkan ya. Untuk pertanyaan kedua Bu, kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Untuk kompetensi yang lebih spesifiknya itu nanti saya akan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot tersebut kita bisa mengarahkan coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan. Jadi ibu di sini yaitu mau dikembangkan secara spesifik yaitu pertanyaan berbobot ya Bu ya. Oke, pertanyaan terakhir Bu, perihal indikator ketercapaian, kira-kira indikator ketercapaian apa saat coaching nanti yang ibu harapkan? Saat coaching nanti, indikator ketercapaian yang ingin saya tuju itu Ibu, saya mampu menjalin kemitraan bersama coach saya. Nah, nanti saya akan berharap mampu coach saya menemukan solusi dari permasalahannya yang sedang dialami melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, sehingga permasalahannya itu dapat ditemukan solusinya gitu. Begitu Bu ya. Semoga dari pembicaraan yang kita ini ibu dapat melakukan coaching ini dengan baik ya Bu ya. Nanti setelah ibu melakukan coaching kita bincang lagi ya Bu ya. Oke Bu, selamat melakukan coachingnya Bu. Ya, terima kasih Beka. Assalamualaikum Bu Selvi. Waalaikumsalam Bu Intan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Intan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik Bu. Kita hari ini ngobrol ya Bu ya. Jadi apa nih yang mau Ibu ceritakan? Itulah Bu, saya sedang dihadapkan pada satu kebingungan. Jadi kita di zaman sekarang ini kalau sesuai filosofi Dewan kan kita dituntut untuk bagaimana mendidik itu sesuai kodrat Rahman. Nah, jadi saya sekarang sedang mengupayakan bagaimana melakukan pembelajaran itu menggunakan aplikasi-aplikasi penunjang di dalam kelas. Nah, aplikasi-aplikasi itu tentunya akan membutuhkan HP bagi anak. Sementara anak ini jika diizinkan membawa HP ke sekolah, cenderung fokusnya akan terbagi. Bahkan di jam istirahat, mereka akan keasikan dengan HP itu saja. Dan apa yang mereka bahas di jam istirahat dengan HP itu akan terbawa-bawa pembahasannya saat belajar berikutnya. Begitu Bu. Oh begitu ya Bu ya. Jadi Ibu ingin menggunakan aplikasi penunjang itu membutuhkan HP. Sementara tapi jika anak diizinkan bawa HP malah fokusnya ini terbagi ya Bu ya. Ke HP saja. Begitu ya Bu. Menarik ya Bu masalahnya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini Ibu mau dapat apa? Ya itulah Bu, saya mau ada solusi yang mana saya bisa menggunakan HP itu dalam pembelajaran, tapi anak ini bisa fokus Bu dan tidak mengganggu pelajaran baik sebelum saya ataupun sesudah saya. Jadi Ibu mau anak ini tetap menggunakan HP, tetapi tidak mengganggu atau tetapi tetap fokus ya Bu terhadap pembelajaran. Nah Ibu, saya mau tanya nih, selama ini apa kendala yang Ibu temui saat anak itu menggunakan HP di sekolah? Saya menemukan ada suatu ketika saat itu saya minta anak membawa HP di jam pelajaran saya. Nah kebetulan saya mengajarnya itu setelah jam istirahat di tengah-tengah aktivitas saya. Nah selesai jam pelajaran saya, ada anak yang kedapatan saat itu menggunakan HP di jam pelajaran lain. Karena guru itu saat itu tidak mengharuskan anak memakai HP di jam itu. Jadi dia menyeleweng lah gitu kan Bu. Dia memainkan HP di jam pelajaran.
jadi tidak bisa mengontrol berarti Ibu ya, mengontrol dirinya saat menggunakan HP gitu. Iya Bu, jadinya pun saya bingung bagaimana saya bisa membantu untuk membantu mereka apa yang harus saya lakukan. Di waktu kapan Ibu menggunakan HP dalam pembelajaran? Sebenarnya tidak sering juga Ibu, tidak tiap hari, di waktu tertentu saja apabila dibutuhkan. Berarti tidak tiap hari ya Bu ya, hanya di waktu-waktu tertentu saja. Iya, paling saya menggunakan HP itu ketika anak ini mau tulis atau ulangan gitu ya Bu. Apalagi anak-anak sekarang kalau keseringan kita kasih tertulis saja mungkin mereka hanya dari itu saya gunakanlah HP ini sekali dalam tulis ataupun Saya paham Bu. Karena penggunaan HP ini tidak tiap hari dan hanya di pelajaran Ibu saja. Jadi apa strategi yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi kendalanya agar jam pelajaran lain ini tidak terganggu dengan HP yang dipegang anak? Apalagi kalau jam pelajaran Ibu ini berada di tengah-tengah ya Bu ya, di tengah-tengah pelajaran yang lain gitu. Iya, sebenarnya itu sih Bu yang buat saya bingung. Apa saya coba untuk mengumpulkan HP anak ini saja? Itu ide bagus juga Bu. Bagaimana kira-kira rencana itu? Kebanyakan ya posisi jam saya ini jadi sebelum saya dulu anak-anak saya minta saja mengumpulkan HP-nya terus. Jadi maka karena di tengah tadi posisinya pagi anak diminta mengumpulkan HP-nya terlebih dahulu kepada saya. Bagus juga itu. Ibu minta anaknya mengumpulkan HP ke Ibu pada saat pagi hari ketika dia datang ke sekolah, gitu ya Bu ya. Kira-kira ada lagi Bu yang bisa Bu lakukan? Selain itu bisa saya juga kondisikan setelah jam pelajaran saya HP itu akan dikumpulkan lagi Bu. Saya dikumpulkan sebelum belajar, saat mau belajar akan dibawa ke kelas, setelah selesai belajar akan dibawa lagi ke kantor. Ya. Berarti HP ini dikumpul sebelum dan sesudah belajar ya Bu ya. Kapan nih kira-kira Ibu akan mencobakan strategi yang seperti ini? Sebenarnya dalam minggu ini saya mau ulangan sebelum belajar, saat mau belajar akan dibawa ke kelas, setelah selesai belajar akan dibawa lagi ke kantor. Ya. Berarti HP ini dikumpul sebelum dan sesudah belajar ya Bu ya. Kapan nih kira-kira Ibu akan mencobakan strategi yang seperti ini? Sebenarnya dalam minggu ini saya mau ulangan untuk HP, jadi mungkin saya akan mencobakan strateginya ini bagaimana saya bisa menggunakan di pagi hari HP itu digunakan. Dalam minggu ini ya Bu ya. Siapa yang akan Ibu libatkan atau yang dapat membantu Ibu dalam rencana ini? Mungkin saya akan apa lagi Bu? Melibatkan guru piket. Ya, karena kan itu mungkin anak ada yang duluan dapat jadi daripada kebingungan saya instruksikan kepada guru piket untuk menerima HP yang dititipkan anak. Saya pun akan beritahu anak kalau sebenarnya itu tidak ada, tidak ada guru piket dan nanti akan diceklis anak yang membutuhkan. Berarti butuh bantuan guru piket ya Bu ya dalam mengkondisikan HP anak ini di setiap pagi hari. Luar biasa sekali ya Bu bincang-bincang kali ini. Saya jadi dapat banyak pengalaman berkat cerita Ibu. Nah kalau dari Ibu sendiri setelah percakapan kita ini apa yang Ibu dapatkan? Luar biasa ya Bu, setelah kita bercerita saya mengutarakan permasalahan saya jadi dapat solusi untuk bagaimana saya mengontrol anak-anak saya. Jadi ketika saya ingin menggunakan HP, saya bisa kondisikan HP tersebut sebelum dan sesudah belajar itu harus dicek kali dan HP akan boleh diambil kalau jam sudah pulang sekolah. Alhamdulillah ya Bu ya, berkat pembicaraan kita hari ini ada manfaatnya bagi Ibu ya Bu. Ya, itu Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu Intan sudah sangat membantu saya menemukan solusi dari masalah ini. Ya, saya senang sekali karena Ibu sudah mau berbagi cerita dengan saya. Saya mau dengar cerita Ibu setelah Ibu melaksanakan rencana Ibu tadi. Bagaimana ceritanya? Baik, kita ketemu lagi nanti. Ya, Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu Selvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ketemu baik, kita lagi ya Bu. Iya, baik Kak. Gimana perasaannya Bu? Dan saya setelah melakukan coaching ini saya merasa bagaimana ya Bu, senang gitu Bu ya, karena mampu saling berbagi cerita dengan coach gitu. Coach mampu menceritakan masalahnya. Nah, coach tersebut juga mampu menemukan masalahnya, gitu. Solusi dari permasalahan. Berarti sudah berjalan dengan baik ya Bu ya? Iya, alhamdulillah sudah Ibu. Begini Bu, setelah melakukan observasi tadi, saat Ibu melakukannya ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Boleh Ya, Bu? boleh. Oke. Yang pertama, apa saja yang sudah didapat dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian? Nah, dari proses coaching tadi, indikator ketercapaian yang saya dapatkan yaitu saya bisa menjalin kemitraan dengan coach saya gitu Bu. Nah, dari coaching tadi saya juga bisa menggali permasalahan yang membuat si coach ini mampu bercerita gitu Bu ya. Dia mampu mengidentifikasinya, lalu dengan mengajukan pertanyaan coach saya juga mampu menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Oh, jadi Ibu sudah berhasil ya Bu melaksanakan coachingnya, bagus sekali. Dan saya juga tadi sewaktu saya menjadi pengamat, saya juga sudah melihat Ibu melakukan proses coachingnya sudah melalui alur cerita ya Bu ya. Di sana juga saya juga melihat Ibu juga menggunakan kompetensi coaching, yaitu di mana Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, siap itu sudah mendengarkan aktif dan menggunakan pertanyaan berbobot. Selain itu juga Ibu sudah menggunakan prinsip coaching, yaitu tentang kemitraan. Saat Ibu melakukan coaching dengan coachingnya, siap itu prosesnya aktif, karena di sana Ibu aktif membuat pertanyaan-pertanyaan yang membuat coaching lebih mengerti. Selain itu, Ibu juga maksimal terlihat di sana Ibu akrab sama coachingnya. Terima kasih Bu Eka. Ya, mungkin saya ingin baik Bu, luar biasa sekali ya Bu ya. Itu kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Setelah melakukan coaching, saya merasa kompetensi yang harus saya kembangkan lebih lanjut itu Ibu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena kenapa Ibu mengajukan pertanyaan berbobot ini sangat penting dalam melakukan coaching, karena dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut kita mampu menggali permasalahan serta mengarahkan, membawa si coach ini mampu menemukan solusinya Ibu. Jadi tergantung pertanyaan yang berbobot itu. Jadi saya merasa itu yang perlu saya latih lagi agar saya mampu memiliki keterampilan mengajukan pertanyaan bobot yang lebih baik. Nah, itu bisa saja saya pelajari nanti Bu melalui YouTube, melihat praktik-praktik coaching yang sudah ada gitu Bu. Jadi nantinya saya berharap kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu bisa lebih baik lagi pada diri saya gitu Ibu. Nah, bagus sekali ya Bu Intan ya, luar biasa. Jadi Ibu ingin belajar lebih dalam lagi tentang pertanyaan berbobot ya Bu ya. Baik Ibu, menurut saya untuk hari ini sangat luar biasa dan banyak-banyak ilmu yang sama-sama kita dapatkan. Semoga yang coaching yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih ya Bu Eka. Halo Bu. Selamat pagi Bu Eka. Selamat pagi Bu Sofi. Bagaimana kabar Bu Eka hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Sofi gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik juga. Bu Eka hari ini mau coaching ya sama coachnya? Iya Bu. Oke, saya di sini nanti akan mengamati proses Bu Eka melakukan coaching. Nah, sebagai observan Bu Eka, ada beberapa rubrik penilaian yang saya ingin Bu Eka tahu apa nanti yang akan saya nilai. Nah, di rubrik penilaian tersebut nanti akan saya lihat bagaimana Bu Eka apakah sudah menunjukkan prinsip coaching, yaitu sebagai mitra, proses kreatif, dan menggali potensi. Kemudian saya juga ingin lihat nanti kompetensi inti dari coaching dari Bu Eka, apakah mendengarkan aktif, kemudian menghadirkan kehadiran penuh, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Dan yang tidak lupa juga nanti saat coaching saya harap
Kemudian nih Bu Eka, ada beberapa pertanyaan juga yang mau saya tanyakan dulu, boleh ya? Boleh. Oke, yang pertama yang mau saya tanyakan, dari kompetensi ini coaching, kompetensi mana nanti yang ingin Ibu Eka kembangkan pada saat praktik coaching nanti? Ada 3 Bu. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu membuat pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Oke, berarti ketiga kompetensi coaching ya yang mau dikembangkan. Nah, bagi Bu Eka nanti ketika saya ingin observasi, yang spesifik kompetensi mana nih yang mau diobservasi? Oh, itu tentang mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Oke, berarti yang mau spesifik saya observasi itu yang memberikan pertanyaan bobot ya Bu Eka ya. Oke. Nah, untuk indikator ketercapaian nanti itu seperti apa nanti keinginannya Bu Eka? Di sini saya ingin coaching lebih terbuka sehingga kita bisa mengiring coaching untuk menemukan masalahnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan arah yang masalah yang didapat dari coachingnya. Berarti menemukan solusi dari masalah coaching. Jadi ya Bu Eka ingin menggiringnya menemukan solusi dari masalahnya. Iya. Biasa sekali. Mungkin itu saja Bu Eka pertanyaannya. Selamat untuk menjalankan praktik coaching nanti. Dan nanti setelah Bu Eka coaching, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi untuk membahas coaching Bu Eka ya. Nanti kita jumpa lagi ya Bu Eka ya. Itu saja ya Bu Eka. Dipersilahkan Bu Eka untuk melakukan coachingnya dengan coaching. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu Eka. Selamat siang Bu Intan. Selamat siang Bu Eka. Terima kasih ya sudah datang untuk mengobrol Bu Intan. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik ya Bu ya. Gini Bu, ada yang mau dibicarakan? Iya Bu, ada yang ingin saya bicarakan, ngobrol sama Ibu, mau bercerita gitu Bu ya. Ya, saya dengarkan. Begini Bu, di era globalisasi ini kan serba canggih nih Bu teknologinya. Kita kan tahu bahwa teknologi itu sangat berkembang pesat ya Bu ya, terutama HP ini Bu. Nah, HP ini sangat banyak pengaruhnya bagi anak, terutama di siswa saya di kelas 6. Mereka terlihat sekali pengaruhnya itu Bu terhadap HP gitu kan. Terlihat di situ selain pengaruh HP, juga lingkungan yang terlalu bebas ini Bu yang sangat kita khawatirkan terhadap siswa-siswa kita di sekolah, termasuk siswa saya itu kan. Nah, dari perkembangan teknologi ini selain HP, lingkungan, nah itu sangat berdampak buruk bagi siswa. Terlihat itu Ibu motivasi, keinginan, rasa peduli siswa itu tentang sekolah itu menurun gitu Ibu ya. Itu terlihat ketika ada tugas mereka seringkali tidak mengerjakan. Nah, ada juga siswa yang beberapa minggu tidak hadir ke sekolah tanpa kabar. Ada juga yang besok datang, besok libur, datang libur, begitu Ibu. Jadi itu yang menjadi dilema bagi saya, pengaruh ini bagi siswa. Jadi Ibu mau membicarakan tentang siswa Ibu yang rasa pedulinya terhadap pendidikan di sekolah ini mulai terganggu, benar Ibu? Iya benar. Jadi Ibu mendapatkan apa dari pembicaraan ini? Dari pembicaraan kita ini Bu, saya pengen sekali membantu siswa saya Ibu, agar mereka itu memiliki rasa peduli terhadap sekolah gitu kan. Belajar di sekolah itu bisa meningkat. Jadi ada rasa di diri siswa itu pentingnya untuk sekolah gitu kan. Mereka memiliki keinginan penuh untuk belajar. Begitu Ibu. Jadi Ibu Intan di sini memunculkan kesadaran siswa tentang pentingnya sekolah, Ibu ya. Iya. Kira-kira dari pengamatan Ibu, siswa yang memiliki kesadaran atau peduli terhadap sekolah seperti apa Ibu? Ya, siswa yang menurut saya nih Bu ya, siswa yang ada rasa peduli dengan sekolah itu siswa yang kehadirannya itu penuh Bu di sekolah, tidak ada libur tanpa kabar kecuali itu sakit ya. Siswa yang mengerjakan tugas yang diberikan sesuai dengan apa namanya itu sebenarnya tanggung jawabnya gitu Bu, mengerjakan tugas. Selanjutnya bisa saja dengan serius mengikuti pembelajaran di kelas.
Oke, kalau dilevelkan Bu, Hmm. dari 1 sampai 10 tingkat peduli siswa Ibu berada di angka berapa? Kalau sekarang nih Bu ya, setelah saya amati itu masih di angka 5 atau 6 lah. Bingung juga saya sih Bu, karena di siswa saya itu ada yang sampai saat ini tidak hadir Ibu, sudah berminggu-minggu tidak hadir. Bahkan ada juga yang ketika ada tugas, mereka ada beberapa orang yang tidak mengerjakan, orangnya itu saja Ibu. Nah itu makanya saya sulit sekali melevelkannya itu, masih di angka 5 atau 6 lah Bu, kalau sekarang. Sekarang kan berada di angka 5 atau 6 ya Bu ya. Pengen lihat siswa Ibu itu angka berapa terkait pedulinya belajar sekolah? Saya pengennya itu di angka 8 atau 9 lah. Oh begitu ya Bu ya. Kira-kira menurut Ibu apa yang bisa dilakukan agar rasa peduli belajar di angka sekolah mereka bisa mencapai angka 8 atau 9? Itulah yang lagi saya pikirkan sekarang Ibu, supaya mereka ini peduli akan sekolah. Dari pengamatan Ibu, apa yang dibutuhkan agar siswa ini memiliki kesadaran atau peduli mengenai pendidikan di sekolah? Menurut saya yang dibutuhkan siswa itu sebenarnya perlu ada waktu untuk saya mengobrol dengan siswa yang memiliki kesadaran sekolahnya ini rendah gitu. Kan di antara siswa saya tidak semuanya gitu kan, ada beberapa sekitar tiga orang dan 2 orang gitu. Jadi saya mungkin siswa tersebut membutuhkan waktu ngobrol dengan saya. Sebelumnya tentu saya mengobrol dengan mereka, saya tanyakan kenapa dia seperti ini, lalu nanti saya akan bisa juga mengobrol dengan orang tuanya gitu. Berarti waktu untuk mengobrol dengan siswa dan orang tuanya ya Bu ya. Di mana yang bisa dilakukan kira-kira dan seperti apa pelaksanaannya? Ya, untuk tempatnya ini Bu ya, kalau tempatnya itu tidak tentu. Bisa saja di kelas pada waktu luang saat jam istirahat, bisa juga melalui telepon, WhatsApp juga bisa mengobrol melalui itu. Nah bisa juga saya mengunjungi rumahnya kalau siswa itu sudah berminggu-minggu tidak hadir, tidak ada kabar gitu. Bisa saja mengunjungi rumahnya gitu. Bisa saya di sana mengobrol dengan siswa secara langsung, saya bisa bertemu dengan orang tuanya sehingga saya bisa menggali informasi kenapa siswa saya seperti ini. Kira-kira yang mana yang paling mungkin dilakukan terlebih dahulu? Yang paling mungkin saya lakukan itu Ibu melakukan bersama-sama dulu. Setelah itu jika tidak efektif, bisa saya lanjutkan dengan memanggil siswa secara pribadi. Siswa-siswa yang bermasalah tersebut saya berbicara 4 mata dengan mereka, saya beri pengertian di sana, saya tanyain. Setelah itu jika memungkinkan saya datangkan orang tuanya supaya saya bisa mendapatkan informasi yang lebih lanjut gitu. Kira-kira kapan Ibu mulai melakukan rencana ini? Untuk melakukannya dalam waktu dekat ini akan saya lakukan dalam minggu depan, karena memang Ibu sudah, kalau dibiarkan lama-lama bisa berlarut, anak yang tidak hadir itu bisa akhirnya dia akan berhenti untuk sekolah karena pengaruh di luar lingkungan atau bisa saja pengaruh HP tadi gitu. Bagus sekali ya Bu ya. Oh ya Bu, kira-kira komitmen seperti apa yang harus Ibu lakukan terhadap rencana Ibu agar lebih berjalan efektif dan agar siswa Ibu memiliki kesadaran peduli kepada sekolah? Komitmen yang saya akan lakukan itu Bu, saya akan konsisten dalam memberikan bimbingan, memanggil siswa-siswa yang terlihat bermasalah dengan kehadiran, bermasalah dengan tugasnya. Bahkan saya akan selalu menjalin komunikasi gitu Bu ya dengan orang tuanya supaya bisa saya mendapatkan informasi bagaimana siswa ini di rumah gitu Bu ya. Nah lalu saya bisa membicarakan bagaimana siswanya di sekolah gitu. Seperti itu. Bagus sekali komitmennya Bu ya. Semoga komitmen yang Ibu sampaikan tadi, semoga siswa Ibu memiliki kesadaran atau kepedulian yang penuh terhadap sekolah.
kita sudahi kita sudah di penghujung sesi ya Bu ya. Mungkin itu yang bisa kita selesaikan untuk hari ini. Ya dari awal tadi apa yang Ibu dapatkan? Ya, dari awal kita melakukan coaching tadi, awalnya itu saya masih merasa khawatir ya Bu ya, masih ada dilemanya di dalam pikiran saya. Tetapi dengan mengobrol dengan Ibu, bercerita sampai ke sini, jadi saya mendapatkan gambaran apa yang akan saya lakukan, saya menemukan solusi. Terima kasih ya Bu ya sudah berbagi atau mengobrol dengan saya. Semoga solusinya berjalan dengan lancar dan saya besok gimana rencananya sudah berhasil tidak kita ngobrol lagi ya Bu ya. Terima kasih Bu Intan. Terima kasih Bu Eka sudah mendengarkan cerita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo BK, kita ketemu lagi. Ya, halo Bu Sofi. Kenapa lemas sekali? Bagaimana coachingnya tadi? Alhamdulillah sukses Bu dengan berbagai pertanyaan biar lebih mengarah kepada coachingnya tadi Bu. Ya, memang kita butuh ekstra ya kalau kita jadi coach itu ya BK. Mau minum dulu mungkin? Udah tadi Bu. Udah minum. Iya. Oke lah, kita lanjut ya untuk pasca coachingnya ya BK. Iya. Ini ada beberapa pertanyaan lagi nih untuk BK. Tadi selama coaching apa yang sudah BK lakukan? Tadi saya yaitu yang pertama saya melakukan kompetensi dari coaching Bu, yaitu yang pertama saya lakukan kehadiran penuh, yaitu saya tarik nafas dulu sebetul 10 detik, saya memposisikan saya memang benar-benar fokus sehingga saya bisa mendengar dengan aktif. Saat itu di sana saya agak kewalahan tentang pertanyaan bobot Bu. Terlihat di sana coach kurang mengerti dari pertanyaan saya dan saya terus berusaha sehingga coach mendapatkan solusi dari masalahnya. Selain itu saya juga menggunakan alur TikTok. Sudah luar biasa ya tadi BK. Apa yang BK sampaikan ini sesuai dengan catatan observasi yang saya buat bahwa BK sudah menunjukkan bagaimana prinsip sebagai coach, kompetensi juga tadi sudah terlihat, kemudian alur ceritanya juga tampak jelas tadi. Luar biasa BK sudah melakukan coaching tadi dengan sangat maksimal, itu yang ada di catatan saya. Nah, kan tadi sudah coachingnya BK, kompetensinya sudah nampak. Mana kompetensi yang mau Ibu kembangkan lagi ke depannya? Mungkin ya terlihat di sana ya Bu ya. Kalau tentang kehadiran penuh sudah saya lakukan beberapa teknik. Seperti alhamdulillah sudah berjalan. Seperti itu untuk mendengar aktif saya merasa dengan coach saya itu semitra dengan beliau sehingga saya bisa menjadi pendengar yang baik bagi beliau. Di sana saya cuman kewalahan tentang pertanyaan berbobot. Saya berusaha membuat pertanyaan sehingga coach itu mengerti dari alur yang dan masalahnya, terus terdapat solusi, akhirnya dapat solusi gitu. Oh, berarti yang mau dikembangkan lagi yang pertanyaan berbobot ini ya, Iya. kemampuan untuk memberikan pertanyaan berbobot. Bagaimana Bu Eka mengembangkannya? Mungkin saya lebih sering melihat di YouTube atau di channel lain Bu, bagaimana kita menjadi coaching yang baik dan membuat pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Oke, luar biasa. Memang kita bisa banyak belajar dimanapun ya. Kita bisa lihat topik-topik coaching ini banyak sekarang. Oke lah, luar biasa sekali bersama Bu Eka